Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Baktiar, NIM 231031473, ingin membaca dari halaman 26 sampai 39. Oke. Hipotesis, fakta, hukum, model, dan teori sains. Untuk mengerti apa kata sains, ada gunanya membedakan antara beberapa istilah dasar sebagai berikut: fakta, hukum, hipotesis, model, dan teori. Berikut ini saya akan mencoba mendefinisikan tiap istilah sederhana dan sejelas mungkin. Fakta sains bisa didefinisikan sebagai suatu pengamatan objek dan bisa dicek benar salahnya objektif. Berarti tak tergantung pengamat, siapapun yang melakukan pengamatan dalam kondisi sama akan mendapat hasil yang sama. Ada banyak contoh fakta sains sekarang. Dari yang paling dikenal, bumi itu bulat, berputar di sumbu atau rotasi, dan mengelilingi matahari. Tak peduli apa kata kaum bumi datar dan penolak sistem tata surya heliosentris lainnya, sampai yang masih saja diperdebatkan. Bumi berumur 4,5 miliar tahun, dan ada bukti evolusi biologis yang bisa diamati peninggalan geologis dan paleontologis bumi. Banyak yang menyatakan itu sudah berstatus fakta. Lalu, hukum sains merupakan perumusan atau seringkali matematis suatu hubungan sebab akibat antara besaran-besaran fisika yang ditemukan selalu berlaku. Contoh, hukum pertama Newton yang berbunyi tanpa adanya gaya, suatu benda akan tetap diam atau bergerak teratur, tergantung keadaan geraknya sekarang. Contoh hukum sains penting lain bisa dilihat di halaman-halaman mendatang. Lalu hipotesis adalah dugaan yang dirumuskan saintis sebagai kemungkinan penjelasan suatu hasil pengamatan atau gejala. Contoh, langit berwarna biru karena memantulkan warna air di bumi. Itu bukan hanya hipotesis yang masuk akal, melainkan juga sah secara sains, karena mengajukan penjelasan lain untuk suatu gejala yang diamati. Langit berwarna biru dan bisa difalsifikasi, yaitu bisa diuji benar salahnya dengan mengamati langit dan dari gurun atau tempat lain yang tidak ada airnya. Bisa dilihat dari contoh itu bahwa hipotesis tak selalu benar. Malah hipotesis keliru telah dirumuskan lebih sering daripada hipotesis tepat. Model adalah versi sederhana suatu sistem fisik dan proses-prosesnya sebagaimana dibayangkan saintis, yang cukup sederhana untuk dipelajari, tapi tidak terlalu sederhana sehingga tidak lagi menggambarkan kenyataan. Contoh, atom aslinya digambarkan sebagai inti kecil berbentuk bola yang dikelilingi elektron yang mengorbit seperti planet. Tak lama kemudian disadari bahwa model planet seperti itu tak menggambarkan atom yang tepat, karena elektron dan semua muatan listrik yang mengalami percepatan akan mengalami radiasi juga, sehingga cepat kehilangan energi yang jatuh ke inti. Model awan kuantum kemudian diajukan untuk menggantikan model planet. Lalu, teori sains dihasilkan ketika para saintis menyintesis sekumpulan bukti atau pengamatan atas gejala tertentu dengan hukum yang sudah didapati benar dan hubungan matematis di antaranya. Kadang satu teori bisa diringkas dalam satu atau beberapa pernyataan atau persamaan. Kadang teori berupa kumpulan hukum dan fakta hasil pengamatan yang lebih kompleks. Contohnya antara lain teori gravitasi Newton, dua teori relativitas Einstein, lalu teori kuantum atom dan zarah, persamaan elektromagnetis Maxwell, teori tektonika plat,
teori evolusi, dan beberapa lainnya. Saya suka menggunakan analogi sederhana untuk menggambarkan konsep fakta, hukum, dan teori rumah. Rumah dibangun dengan batu bata padat, fakta yang direkatkan oleh logika dan matematika. Tiang-tiangnya adalah hukum yang menghubungkan fakta keseluruhan bangunan rumah dengan atap, jendela, pintu, balkon, dan bagian-bagian lain mewakili teori. Beberapa hukum sains paling penting yang biasanya diketahui oleh orang lain antara lain hukum gravitasi universal Newton. Sekitar 350 tahun yang lalu, Isaac Newton mengajukan gagasannya yang kala itu revolusioner, bahwa sembarang dua benda sebesar dan berjarak sejauh apapun keduanya di bumi maupun alam semesta, maka disebut hukum universal, saling tarik-menarik dengan gaya gravitasi yang besarnya sesuai rumus sederhana yang dipelajari di sekolah. F sama dengan G kali M1 kali M2 dibagi D2. F adalah gaya, G adalah konstanta universal adalah 6,67 kali 10 pangkat min 11 Nm kuadrat kilo M1 dan M2 massa masing-masing benda, dan D jarak antara pusat kedua benda. Gaya yang sama berlaku bagi dua benda tanpa peduli sebesar atau sekecil apa keduanya. Rumus yang sama juga digunakan kini untuk menjabarkan sebagian besar orbit planet dan bulan, juga satelit yang kita tempatkan di sekeliling bumi. Rumus itu juga memungkinkan kita mengetahui massa benda, yaitu bintang atau planet, jika kita bisa mengukur parameter orbital, yaitu jarak dan periode benda yang mengelilinginya. Newton juga memberikan kita 3 hukum terkenal lain. Hukum-hukum gerak Newton yang bersama hukum gravitasinya membentuk bagian penting fisika klasik, terutama mekanika. Seperti banyak hukum sains, hukum-hukum gerak Newton indah karena sederhana. Yang pertama sudah saya sebutkan. Yang kedua menghubungkan gaya yang diterapkan terhadap objek bermassa M dengan percepatan yang disebabkan gaya itu. F sama dengan M kali A. Yang ketiga diketahui sebagai besar orang. Untuk setiap aksi terhadap objek X ada reaksi setara yang berlawanan dari X terhadap objek Y yang menerapkan gaya ke X. Sekali lagi tak melihat benda besar kecilnya tiap objek. Dengan kata lain, tiap objek yang dikenali gaya akan membalas dengan gaya setara. Set hukum penting lainnya adalah 3 hukum termodinamika yang membentuk dasar studi cara kerja energi dan panas dalam sistem, misalnya mesin, bagian dalam bintang, dan lain-lain. 3 hukum itu bisa dinyatakan sebagai berikut. Pertama, konservasi energi. Untuk sistem di mana panas berperan penting, kecuali sistem tertutup sempurna, yakni terisolasi dari alam semesta. Sebagian panas akan lepas ke dunia luar. Lalu yang kedua, entropi, yang pada dasarnya ukuran ketidakteraturan suatu sistem akan selalu naik di setiap proses termodinamis. Dengan kata lain, suatu sistem tak akan menghasilkan lebih banyak keteraturan dari ketidakteraturan dengan proses alami apapun. Lalu yang ketiga, dengan suhu 0 mutlak, Kelvin 273,15 derajat Celcius di bawah 0, suhu paling rendah yang dimungkinkan. Entropi mencapai nilai terendah yang mungkin, dan semua zarah berhenti bergerak. Oleh karena itu mustahil mencapai 0 mutlak. Tapi dengan memompa energi keluar dari sistem, saintis pelaku percobaan telah mencapai suhu mendekatinya. Satu pertanyaan penting adalah apakah hukum-hukum yang kita rumuskan itu nyata
atau hanya buatan manusia yang bersifat sementara? Bukankah hukum-hukum sains berubah dari waktu ke waktu? Hukum gravitasi Newton saja didapati tidak cocok untuk Merkurius dan daerah-daerah dengan gravitasi kuat, dan harus digantikan persamaan relativitas umum Einstein. Di sini kita mesti membedakan antara hukum sains atau rumusan saintis dan hukum alam atau nyata, atau bisa disebut hukum Tuhan, seperti kata orang beriman. Sebenarnya yang ditemukan atau dirumuskan saintis atau fakta alam atau hukum sains hanyalah pendekatan bertahap dan progresif ke hukum alam sejati yang benar-benar mengatur alam. Apakah hukum alam itu tak berubah pada seluruh waktu dan ruang, atau bisa berubah? Muzaffar Iqbal telah menegaskan bahwa cara dan hukum Tuhan tak berubah, mengutip ayat Al-Quran, sunnah Allah yang berlaku bagi orang-orang yang terdahulu, dan engkau tidak akan mendapati sunnah Allah berubah. Quran Surat 33 ayat 62. Lalu menambahkan, dengan demikian seluruh alam bekerja melalui hukum-hukum yang tak berubah dan bisa ditemukan melalui penelitian atas alam. Beberapa saintis telah mengusulkan bahwa hukum-hukum alam semesta boleh jadi benar-benar pernah berubah. Mereka telah mengajukan cara menguji hipotesis itu, tapi sampai sekarang belum ada pengamatan atau percobaan yang mendukungnya. Lanjut ke pemodelan model dan hukum dalam praktik. Sains banyak mengandalkan pembuatan model, karena seringkali mustahil melakukan percobaan atau menggambarkan seluruh sistem secara matematis. Terlalu banyak atom di sembarang potongan zat, terlalu banyak interaksi antara berbagai bagian sistem, terlalu kompleks, dan lain-lain. Jadi, sains menggunakan banyak tipe model yang bisa berupa objek fisik atau versi sederhananya, model analog, model numerik, sistem ideal, dan seterusnya. Beberapa contoh model yang paling terkenal dalam sains antara lain model atom planet airborne, model helix ganda molekul DNA, model bola biliar untuk gas, model tetes air, dan model cangkang untuk inti atom, model struktur bumi berlapis-lapis, dan banyak lagi. Bagaimana cara model bekerja? Pertama itu, model pada hakikatnya adalah versi sederhana sistem sesungguhnya yang mempertahankan aspek mendasar dan mengesampingkan bagian-bagian tak penting. Penyederhanaan atau idealisasi masalah ini dipelopori oleh Galileo, atau benda yang menjadi titik bermassa, permukaan menjadi bebas gesekan, dan lain-lain, dan sesudahnya diformalkan. Perhatian harus diberikan ke resiko penyederhanaan berlebihan atau penghapusan suatu aspek penting masalah. Pemahaman atas batas akurasi model juga diperlukan, tergantung sifatnya. Contoh, model numerik bisa menjadi lebih atau kurang akurat tergantung seberapa linear atau non-linear. Itu bisa disebut chaotic sistemnya. Dan skala waktu perhitungan ini paling baik digambarkan di model perakiraan cuaca dan model perubahan iklim atau pemanasan global. Memang satu bagian penting debat hari ini di antara para saintis mengenai sejauh prediksi pemanasan global bisa dipercaya adalah seputar model yang dipakai, efek apa yang disertakan dan bagaimana, serta ketepatan perhitungan. Konsep-konsep penting untuk pengetahuan sains masa kini. Selain gagasan-gagasan dasar yang dijelaskan barusan, fakta, hipotesis, hukum, teori, model, ada dua konsep lagi yang saya ingin jelaskan singkat, karena sangat berguna untuk mengerti informasi sains dan mencegah kita mendapat kesimpulan keliru dari hasil yang ditemukan atau dilaporkan sana-sini. Oke, lanjut.
pandangan para pemikir Islam mengenai sains modern dan metodologinya. Kritikus sains modern paling terkenal di kalangan Muslim, tak diragukan lagi, ialah Syed Hossein Nasr, salah seorang filsuf Muslim paling penting dalam 50 tahun terakhir yang telah menulis lusinan buku, ratusan artikel, dan mendapat berbagai penghargaan. Keberatan utamanya adalah karena sains modern telah menggunakan pendekatan naturalistik atau tidak melibatkan segala pihak supranatural dan spiritual, sehingga menyangkal kaitan dengan ilahi yang dia dianggap penting. Keberatan penting umum Nasr lainnya adalah bahwa sains modern telah memecah belah dan merendahkan manusia serta merusak alam yang dianggap sakral dalam Islam. Terakhir, Nasr menolak beberapa pendekatan utama sains modern terkonfirmasi. Sekian dari saya. Terima kasih.